Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan diskusi kami. Saya Rizky Gita Aulia selaku moderator bersama rekan saya Yolanda Wardani dan saya Jenisa Dwi Fazulfi dari kelompok 4 akan membawakan presentasi mengenai topik kami adalah diksi atau pilihan kata, yang mana penyampaian materi tentang pengertian, tujuan, dan fungsi diksi akan disampaikan oleh Yolanda. Kemudian jenis-jenis diksi oleh saya sendiri, dan materi tentang ciri-ciri, syarat, dan kriteria diksi oleh Jenisa. Kita buka diskusi kita kepada Yolanda, dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Jadi di sini teman-teman udah tahu apa itu diksi belum? Jadi, diksi merupakan hasil memilih kata yang tepat dan sesuai yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu aturan. Nah, dalam pengertian tersebut kita mendengar kata tepat dan sesuai. Tepat yang dimaksud adalah kata yang didengar oleh pendengar yang tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Artinya, kata tersebut sampai ke pendengar atau pembaca seperti yang kita inginkan. Lalu yang kedua yaitu kata sesuai, yang dimaksud bahwa kata yang kita pilih harus sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi diksi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, membantu pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunitas yang lebih efektif. Yang ketiga, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya, tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk membantu pembicara atau penulis menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat sehingga pendengar, penonton, atau pembaca dapat memahami isi pesan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita lanjut ke materi jenis-jenis diksi. Jadi secara umum diksi dibagi menjadi 2 jenis, yang berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Nah, diksi berdasarkan makna ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, makna denotatif, artinya diksi dengan maksud yang sebenarnya. Yang kedua, makna konotatif, artinya diksi dengan maksud yang bukan sebenarnya. Contohnya, kata merah putih secara umum akan bermakna denotasi, yaitu secari kain yang berwarna merah dan putih. Tapi secara khusus bermakna konotasi bila diartikan menjadi merah yang artinya darah, merah yang artinya berani maksudnya, dan putih yang artinya suci. Nah, jenis yang selanjutnya itu diksi berdasarkan leksikal, yang mana dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya kata sanksi yang disebut juga dengan hukuman, realita disebut kenyataan, dan berdusta disebut juga dengan berbohong. Yang kedua itu antonim adalah pilihan kata yang berlawanan makna. Contohnya, kata fakta yang berlawanan dengan fiksi, matang dengan mentah, dan halal dengan haram. Yang ketiga itu homonim. Ini pilihan kata yang ejaan dan bunyinya sama, tapi berbeda makna. Contohnya, aku berlibur ke kota Malang. Nasibku Malang karena tertipu temanku sendiri. Nah, kota Malang terus nasib Malang kan tulisannya sama, bunyinya sama, tapi beda arti. Jadi seperti itu. Yang keempat ada homofon. Ini pilihan kata yang bunyinya sama tapi beda tulisan dan maknanya. Contohnya, Bang Rizky bekerja di Bank Mandiri. Nah, Bang Rizky terus Bank Mandiri di sini bunyinya sama, tapi tulisannya sama, artinya ini beda. Jadi kayak gitu. Yang kelima, homograf adalah pilihan kata yang memiliki tulisannya itu sama, tapi bunyi dan artinya beda. Contohnya, apel berwarna hijau dan PNS mengikuti apel pagi. Nah, buah apel terus apel pagi tulisannya kan sama, tapi cara pengucapannya terus artinya itu berbeda. Seperti itu maksudnya dari jenis homograf ini. Yang keenam, itu polisemi, adalah kata yang punya banyak makna. Contohnya, aku suka buah mangga.
Aku bawa buah tangan. Aku punya buah hati. Nah, ada buah mangga, ada buah tangan, dan ada buah hati. Yang bertiga ini kan sama-sama buah, tapi masing-masing artinya itu beda. Kayak gitu. Dan yang ketujuh ada hipernim, adalah kata yang mencakup kata lain. Maksudnya seperti ini contohnya. Harga sayur di pasar masih stabil. Nah, sayurnya di sini bisa saja yang dimaksud itu kangkung, bayam, kol, dan sebagainya. Itu. Yang kedelapan ada hiponim, adalah kata yang maknanya dicakup ke dalam makna kata lainnya. Ini tuh kebalikan dari jenis yang ketujuh. Contohnya, dari sekian banyak sepatu olahraga yang kupunya, sepatu yang sering aku gunakan yaitu Nike, Fila, Adidas, dan Ventela. Nah, nama merek-merek tadi ada Nike, Fila, Adidas, dan Ventela itu hiponim dari sepatu olahraga. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi diksi mengenai ciri-ciri, syarat, dan kriteria dari diksi. Yang pertama itu ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama yaitu sesuai konteks kalimat yang akan diungkap sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Maksudnya, kita harus memahami arti dari kata yang akan digunakan. Misalnya, ada 4 kata yang secara makna dia sama, tetapi kita harus memilih. Kenapa harus dipilih? Karena itu masuk kepada persoalan yang kedua atau ciri-ciri diksi yang kedua. Apa ciri-ciri diksi yang kedua? Yaitu kita harus bisa memahami nuansa makna. Karena kata yang hampir sama maknanya itu memiliki nuansa makna atau perbedaan makna yang tipis. Bagaimana membedakannya? Yaitu kepada acuan yang kita tuju. Misalnya, ada 4 kata yang secara makna dia sama, dimulai dari kata renovasi, reparasi, revisi, dan rehabilitasi. Keempat makna itu secara universal bermakna perbaikan. Tapi apa yang diperbaiki? Nggak mungkin kan kita mengatakan saya mau ke salon untuk merenovasi wajah saya. Jadi itu akan menimbulkan salah makna karena nuansanya tidak tepat. Selanjutnya, memahami suasana. Situasi dan kondisi dalam menggunakan kata harus menempatkan kata itu sesuai dengan kondisi dan situasinya. Apakah kita berbicara dengan teman, berbicara dengan guru atau dosen, ataupun berbicara dengan orang yang status sosialnya berbeda. Pilihan katanya juga harus disesuaikan dengan kondisi atau situasinya. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu menggunakan kosakata yang dipahami. Kita harus memperkaya atau menguasai kosakata. Kalau kosakata kita hanya 1 atau 2, bagaimana cara kita memilih? Oleh karena itu, kita harus berusaha memperluas kosakata dengan salah satunya yang sering kita lupakan yaitu adalah membaca. Dengan itu, pemahaman kosakata kita akan bertambah dengan seiring atau seringnya kita membaca. Selanjutnya, yaitu ada syarat-syarat diksi. Syarat yang pertama yaitu dapat membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Kata yang hampir bersinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama. Misalnya, kata adalah, ialah, yaitu, merupakan dalam pemakaian yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memilih kata yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Selanjutnya, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Misalnya kata inferensi dan interferensi. Kata inferensi dan interferensi itu memiliki ejaan yang mirip tetapi makna yang berbeda. Kata inferensi bermakna kesimpulan, sedangkan kata interferensi bermakna saling mempengaruhi. Yang selanjutnya menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, sebaiknya menggunakan kata-kata umum dan kata cermat, seperti mobil itu untuk kata umum, sedangkan mobil sedan atau Pajero itu untuk kata khususnya. Yang keempat atau syarat diksi yang terakhir yaitu menggunakan imbuhan asing. Kita harus memahami makna secara tepat, misalnya dilegalisir itu seharusnya dilegalisasi dan koordinir itu seharusnya koordinasi. Yang materi diksi yang terakhir yaitu ada kriteria dari diksi. Kriteria diksi yang pertama yaitu ketepatan. Ketepatan berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara cepat
kedua ada kecermatan, yaitu kemampuan kita dalam pemilihan kata yang berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata yang tepat secara cermat, kita harus mampu memahami keefektifan bahasa dan menghindari penggunaan kata yang berlebihan. Kriteria diksi yang terakhir yaitu ada keserasian. Keserasian dalam pilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih dan menggunakan kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, penyampaian materi mengenai pilihan kata atau diksi ini cukup sampai di sini. Sekiranya ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi dan ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya di kolom komentar kelas. Itu presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.